Singa merupakan suatu hal yang cukup identik dengan kota Malang. Bukan hanya karena lambang singa digunakan oleh kesebelasan kebanggaan Malang yaitu Arema, namun singa juga terkandung dalam simbol kota Malang sejak zaman Singosari. Singosari merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Bahkan, Singosari merupakan salah satu embrio dari kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, sosok patung singa juga terdapat pada dua candi yang berada di wilayah Malang, yaitu Candi Jago dan Candi Kidal. Sosok singa yang ditampilkan pada candi ini biasanya diasosiasikan sebagai penjaga dari sebuah kota atau kerajaan. Pada masa Hindia Belanda, lambang kota Malang adalah sepasang singa yang memegang tameng dengan gambar singa lainnya. Di bawah kedua singa tersebut terdapat tulisan Malang Nominor Sursum Moveo yang memiliki arti Malang namaku, maju tujuanku. Kemudian lambang Malang berubah menjadi tugu seperti yang kita kenal saat ini sejak tahun 1970. Selain identik dengan singa, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan. Malang memiliki lebih dari 50 perguruan tinggi negeri dan swasta, dan lebih dari 300.000 mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Hal ini membuat Malang menjadi salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia bagian timur. Salah satu perguruan tinggi ternama adalah Universitas Islam Malang. Berdirinya Universitas Islam Malang atau yang lebih dikenal dengan Unisma, dipelopori oleh para sarjana muslim yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sarjana muslim tersebut kemudian sepakat untuk merealisasikan amanat tersebut dengan membentuk Panitia 9. Cikal bakal berdirinya Unisma adalah Fakultas Tarbiyah. Terbentuknya Fakultas Tarbiyah ini diawali dengan berdirinya Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam yang selanjutnya berubah menjadi Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim Universitas Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1968, nama Universitas Nahdlatul Ulama Malang diubah menjadi Unsuri Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya yang memiliki beberapa fakultas yang ada di Malang, antara lain Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Pada tahun 1971, Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim Universitas Nahdlatul Ulama berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri. Sejak tanggal 7 Oktober 1983, Unisma mendapat status terdaftar untuk program pendidikan sarjana muda dengan surat keputusan Mendikbud RI nomor 0425/1983 untuk Fakultas Hukum jurusan Keperdataan, Pidana dan Administrasi Negara, Fakultas Pertanian untuk jurusan Budidaya Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Peternakan jurusan Produksi Ternak, Fakultas Teknik jurusan Sipil, Mesin dan Elektro, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pendidikan Matematika. Bicara tentang Jepang, tentu yang banyak diingat adalah kedisiplinan dan kerja keras masyarakat Jepang yang sudah mendunia. Orang Jepang terbiasa berangkat kerja di pagi hari dan sampai di rumah ketika malam. Konon katanya, masyarakat Jepang memiliki pemahaman konsep Ikigai yang kuat dan menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akiro Hasegawa, seorang penulis, psikolog klinis, dan profesor di Universitas Tokyo Eiwa, pernah melakukan penelitian pada tahun 2001 mengenai konsep tujuan hidup yang diyakini warga Jepang ini. Menurut Hasegawa, kata Ikigai sudah muncul pada periode Heian, yaitu sekitar tahun 704 sampai 1185. Ikigai berasal dari dua kata, yakni Iki yang bermakna kehidupan, serta Gai atau Kai yang berarti tempurung kerang sangat bernilai. Namun penjelasan lain menyebutkan kalau istilah ini juga gabungan dari kata Ikiru yang berarti hidup dan Kai bermakna perwujudan atas apa yang diharapkan. Sehingga, jika disimpulkan secara harfiah, konsep Ikigai merupakan sebuah purpose of life alias nilai atau tujuan hidup. Prinsip ini membuat seseorang bisa menjalankan hidup secara lebih bermakna, berharga, dan seimbang. Melalui filosofi ini, orang-orang Jepang bisa tahu apakah pekerjaan yang dipilih bermanfaat untuk orang lain dan arti sesungguhnya dari meaningful dan productivity. Karena bagi mereka, kebahagiaan kecil bisa membuat hidup lebih berarti. Ikigai ini saling beririsan pada 4 hal utama, yakni passion, mission, profession, dan vocation. Jika kita memahami betul 4 pilar dalam Ikigai dan menerapkannya untuk menemukan pekerjaan impian, tak berlebihan jika konsep Ikigai untuk mencapai sukses menjadi rahasia masyarakat Jepang.
Sebagai contoh, kita sangat hobi traveling sambil mengamati budaya di sebuah daerah, keindahan alamnya, hingga rupa-rupa flora dan fauna yang ada. Karena cukup pintar dalam mengabadikan yang diamati dalam foto atau video, bisa saja karya tersebut dibeli oleh media online. Maka kita akan sangat bahagia menjadi fotografer lepas yang bisa saja dibayar sangat mahal untuk selembar foto. Karena foto itu diambil secara tulus, siapapun yang melihat bisa bahagia. Inilah yang dimaksud dengan konsep Ikigai. Dengan filosofi hidup ini, semua orang tentu bisa menjalankan kehidupannya secara lebih produktif, bahagia, dan tak punya beban hidup. Untuk itulah, jika kita merasa telah tersesat di kehidupan, cobalah temukan tujuan hidup kita sekarang juga, agar apapun yang kita lakukan di kemudian hari bukan sebuah penyesalan.